kita lanjutkan. Jadi ketemu 84 juta. Jadi kalau ada sebagian ulama mengatakan 85 gram ya Pak, ada minimal itu 84 gram. Kena masuk satu nisab, biasanya nisab kemudian haul. Ini aturannya. Jadi kalau 84 gram kali umpamanya per gram 1 juta, tapi sekarang lebih sudah 1 juta lebih. 1 juta kalau emas Mekah itu kapan itu 1.150.000, kalau emas Malaysia 1.250.000. Anggaplah dibulatkan 1 juta. 1 juta kali 84 gram ketemu 84 juta. Cara yang pertama ada dua. Ini kan kitab itu rubu' usyurin, 1/4 dari 1/10. Caranya adalah 40 juta dibagi 10 dulu. Dibagi 10 menjadi 8 juta 400.000. Kemudian 4-nya ini dibagi 4 menjadi 2 juta 100 kalau tidak keliru. Itu cara pertama. Kalau cara kedua langsung ini yang satuan ini jadikan puluhan. Kalau tidak mau melalui dibagi 10 langsung 84 juta langsung dibagi 40 gitu. Ketemu 2 juta 100.000. Jadi zakatnya ini dari emas yang 84 gram. Jadi kalau 100 gram ya kalikan 100 gram kali 1 juta kan 100 juta ya. 100 juta dibagi 10 menjadi 10 juta begitu kan. 10 juta dibagi 4 maka ketemu itu zakatnya. Itu cara yang kedua. Itu masuk nisab. Tapi haul juga dulu. Jadi kalau sudah masuk umpamanya nisab, umpamanya tanggal 1 Muharram, sekarang bulan Muharram, masuk nisab sudah punya emas 100 gram umpamanya. Nisab. Ini tunggu sampai 1 Muharram tahun depan. Jadi kalau sudah sampai kepada tanggal ini 1 tahun emas tidak berubah tetap 100 gram maka keluarkan zakatnya. Jadi caranya 100 gram kali 1 juta 100 juta kali 4 kali bagi 10 jadi 100 juta dibagi 10 hasilnya dibagi 4 itu 2,5%. itu ya. Tapi kalau umpamanya nyampe 1 Muharram tahu-tahu di bulan Syawal, tahu-tahu ada sakit keluarga kita atau anak mau kuliah, tahu-tahu ini mau tidak mau harus dijual. Tinggal sisa 20 gram umpamanya. Maka ini tidak nyampe haul, maka tidak wajib zakat pada ini. Kalau tetap seperti ini, tidak wajib. Tapi kalau diakali, ayo jual dulu. Kurang 1 bulan nih jual. Banyak Muharram. Dzulhijjah jual apa? Betul. Dzulqa'dah jual dulu. Nanti bulan Muharram beli lagi. Itu kan mengakali hukum, dosa itu. Allah Maha tahu. Harta itu bisa habis. Allah Maha kuasa. Itu zakat. Jadi kalau zakat mal itu emas. Kenapa kok banyak kalau emas itu kan emas di perak. Daerah itu kan 595 gram itu masuk satu ini sama caranya kalikan per perak. Kenapa nanti larinya zakat dirikan ke emas? Karena emas itu lebih stabil harganya, kata ulama seperti itu. Jadi syaratnya ada 2, nisab masuk terus haul gitu. Jadi bisa juga umpamanya kita bayar umpamanya ya nutut sampai 10 bulan kita mau bayar zakat duluan.
Istilahnya ditakjil, dipercepat boleh gitu, tidak apa-apa. Tapi kalau yang menerima, kalau nanti bangkrut saya minta lagi ya. Nah, kalau perjanjian ya harus kembalikan. Kalau tidak ya tidak usah. Kalau tidak ada perjanjian ya terima. Umpamanya mau dipercepat bayarnya, umpamanya tidak apa-apa. Ditakjil namanya. Itu yang namanya zakat. Bisa juga zakat apa itu ya? Mal, kambing itu kan minimal punya 40 itu kena zakat. Dan 1 haul juga 1 tahun. Sapi itu 30 minimal sudah masuk 1 tahun ya. Kemudian unta 5 itu zakat mal. Itu nanti di bab khusus bisa dirinci secara khusus tentang zakat. Tapi kalau pertanian itu tidak nunggu haul, masuk nisab sudah panen. Kalau air hujan 10%, kalau air beli 5%. Jadi umpamanya beras umpamanya kalau sudah jadi beras, ada ulama mengatakan 70 kg sudah ada wajib zakat. Kalau gabah kan 1.200 kg. Jadi kalau pakai air hujan ya 10%. Kalau 5% kalau air beli. Gitu. Jadi kalau 10% kan 7,5 kg ya. Gitu. Caranya gitu kalau 10%. Kalau masih gabah itu kan 1 kuintal 200 masuk nisab, bayar setelah itu. Tidak nunggu haul, tidak nunggu 1 tahun, tapi setiap panen gitu. Itu zakat sebagian itu. Kemudian shaum Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Shaumun dan puasa, karena jadikan mudhaf tandanya hilang shaum Ramadan. Mudhaf ini kok tidak nih, karena Ramadan termasuk isim ghairi munsharif. Tandanya apa? Alif nun di akhirnya. Jadi majrurnya itu dengan fathah kalau isim ghairi munsharif. Wa shaum Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan. Kecuali orang yang sakit bisa diganti di bulan yang lain, haid, nifas diganti di waktu lain. Diganti. Kata Sayyidina Aisyah kan nu'maru gitu. Kami diperintah itu begitu saum untuk mengqadha puasa, wala begitu shalah, dan tidak diperintah mengqadha salat. Pembahasan qadha itu nanti masalah salat. Terus wahijjul baiti, bisa hajjun bisa hijjun, ini di kamus bisa hijjun bisa hajjun. Wahijjul baiti, dan berhaji ke Baitullah. Ini mudhaf ini baiti itu mudhaf ilaih. Wahijjul baiti, dan berhaji ke Baitullah. Kalau haji itu wajibnya 1 kali dalam seumur hidup. Itu haji hanya di bulan Dzulhijjah. Beda dengan umroh. Kalau umroh itu kapan saja sepanjang tahun. Kalau haji hanya dalam 1 tahun, ada 1 bulan namanya Dzulhijjah, yang mulai tanggal 8 Dzulhijjah disebut Yaumut Tarwiyah, sunnah puasa itu. Kemudian wukuf di Arafah, tanggal 9 kita sunnah berpuasa. Itu berhaji ke Baitullah bagaimana? Kalau mampu kemudian tidak berangkat, Allah Maha tahu. Pilihannya adalah karena rukun Islam ini memilih hidup apa mati Yahudi atau Nasrani. Jadi kalau sudah mampu berangkatlah gitu. Itu Baitullah, berhaji ke Baitullah. Berhaji ke Baitullah bagi siapa? Kepada orang istata'a, yang mampu. Siapa orang? Ilaihi, ke Baitullah, kepada Baitullah. Apa? Sabilan, jalan pulang perginya, dan biaya hidupnya mampu. Jadi haji itu mampu badannya, mampu rohaninya, mampu biayanya, itu mampu waktunya sekarang. Sekarang kan banyak masalah waiting list itu
Itu man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji itu adalah wajibnya 1 kali dalam seumur hidup. Jadi kalau berhaji lagi itu namanya haji sunnah. Sama sejajar dengan di kitab Yas'alunaka fid dini wal hayat dikatakan bahwa haji yang kedua itu bukan haji wajib tapi haji sunnah. Dan itu sejajar dengan hadisnya Rasulullah, umratan fi Ramadhan ka hajjatin ma'i. Karena saya yang umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Jadi sejajar dengan itu di kitab Nas'alunaka fid dini wal hayat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.